Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Unila dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non reguler. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan materi tugas agama yang kelima, yaitu tentang sumber hukum. Pengertian sumber hukum: yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau memunculkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu aturan-aturan yang bila dilanggar akan memberikan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang merupakan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, sunnah Nabi. Sebagian besar ahli fikih setuju bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu, terdapat beberapa bidang kajian yang sangat erat kaitannya dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istishab, istislah, istisun, maslahat, mursalah, qiyas, rayu, dan urf. Macam-macam dalil yang disepakati. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum, adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Pengertian Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh sebagian ulama, namun dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, bahwa Al-Quran berbentuk lafaz yang mengandung makna, bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan diucapkan oleh Nabi dengan caranya sendiri tidak disebut Al-Quran. 2. Bahwa Al-Quran berbahasa Arab. 3. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Bahwa Quran dikutip mutawatir. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu: 1. Malaikat menempatkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 2. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seorang pria yang mengucapkan kata-katanya. 3. Wahyu datang seperti dering lonceng. 4. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana adanya. Ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 ayat Makkiyah, 2 ayat Madaniyah. 2. Ada hadis. Hadis adalah ucapan Nabi tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau tentang sesuatu, atau disebut juga sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Nabi. Pengertian sunnah sangat luas karena sunnah meliputi 1. Semua sabda Rasulullah SAW yang termasuk sunnah qauliyah. Yang kedua, semua amalan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. 3. Semua perjanjian Rasulullah SAW disebut sunnah takririyah. Dalam sunnah terdapat unsur sanad atau perimbang antara perawi, matan, isi materi, dan rawi atau riwayat. Dilihat dari segi jumlah perawi, sunnah dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: 1. Sunnah mutawatir, sunnah diriwayatkan oleh banyak perawi. 2. Sunnah masyhur, sunnah diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkat mutawatir. 3. Sunnah ahad, sunnah diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Pembagian hadis juga dapat dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan fitrahnya perawinya. 1. Matan, teks lengkap atau bunyi hadis dalam urutan kalimat tertentu.
2. Sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu hadis dapat dipercaya atau tidak. Dilihat dari sudut pandang perawi atau narator, maka hadis dapat diklarifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu hadis mutawir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang dari ras lain hingga Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis terkenal, hadis diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas. 3. Hadis mursal, yaitu hadis yang rangkaian narasinya terputus di tengah hingga tidak sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. 3. Al-ijma. Ijma menurut hukum Islam, pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan sebagian ulama atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah zaman Nabi tentang hukum atau ketentuan beberapa waktu yang berkaitan dengan syariat atau semacamnya. Kata ijma berasal dari kata jam yang berarti berkumpul atau berkumpul. Ijma memiliki 2 pengertian, yaitu untuk mengatur sesuatu yang tidak teratur, oleh karena itu berarti memutuskan sesuatu, dan juga berarti istilah ulama fikih. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara para mujtahid atau kesepakatan pendapat antara para ulama fikih dari abad tertentu tentang masalah hukum. Ada 2 macam ijma, yaitu yang pertama ada ijma sharih, jelas atau nyata, adalah ketika ijtihad, ada beberapa anggota ijtihad atau mujtahid yang menyampaikan pidato atau perbuatannya dengan tegas dan jelas. 2. Ijma sukuti atau diam atau tidak jelas, adalah ketika beberapa anggota ijtihad atau sejumlah mujtahid menyampaikan pendapat atau pemikiran yang jelas. Jika dilihat dari segi kepastian hukum tentang sesuatu, maka ijma dapat digolongkan sebagai 1. Ijma qot'i, adalah ketika ijma memiliki kepastian hukum. 2. Ijma zanni, adalah ijma yang hanya menghasilkan ketentuan hukum yang tidak pasti. Padahal ijma harus memiliki cadangan sehingga harus memiliki beberapa aturan, yaitu 1. Bahwa jika ijma tidak memiliki bukti tempat pendukungnya, ijma tidak akan mencapai kebenaran. 2. Bahwa keadaan sekutu tidak akan lebih baik dari kondisi Nabi. Sebagaimana diketahui, Nabi sendiri tidak pernah menegakkan hukum kecuali berdasarkan wahyu. 3. Bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil, baik yang kuat maupun yang lemah, adalah salah. Jika mereka setuju, maka itu berarti mereka setuju bahwa kesalahan tersebut tidak mungkin dilakukan. 4. Bahwa pendapat yang tidak berdasarkan bukti tidak dapat diketahui terkait dengan hukum Islam. Jika tidak dapat dikaitkan dengan hukum Islam, tidak boleh diikuti. 4. Ada al-qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dinas dengan peristiwa lain yang hukumnya dinas karena kesamaan 2 peristiwa dalam hukum ilat. Selanjutnya, dalam perkembangan hukum Islam kita menemukan qiyas sebagai sumber hukum. 4. Arti dari kata Arab qiyas adalah menurut bahasa pengukur, timbangan, persamaan analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih menemukan sebanyak mungkin persamaan antara 2 peristiwa dengan menggunakan metode dedukasi, yaitu membuat atau menyalurkan atau menarik garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud menerapkan garis hukum baru pada suatu keadaan. Karena garis hukum baru mempunyai kemiripan dengan garis hukum lama. Sesuai ketentuan nas, intoksikasi dilarang karena intoksikasi dan dampak negatifnya akan menyebabkan kerusakan pada tubuh, pikiran, dan pergaulan. Dengan demikian, properti yang memabukkan dimiliki sebagai alasan ketentuan hukum ilegal, dapat diasumsikan bahwa minuman yang memabukkan adalah ilegal, sehingga dilarang dalam hukum Islam. Selanjutnya ada hasil putusan tarjih. 1. Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada 2 sumber tersebut. 2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 bab 2 angka 1 menegaskan sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah
Putusan tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu. Selanjutnya ada alasan semuanya dijadikan sumber hukum, karena yaitu ada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat sangat umum sehingga untuk melaksanaannya perlu perincian atau pengkhususan dan penjelasan terperinci atau spesifik. Itu kita ditemukan di dalam hadis, ijma dan qiyas. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.